Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ilhusna, NIM 2422505004. Saya sebagai mahasiswi PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, bidang studi Agribisnis Ternak, asal LPTK dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Saya melakukan uji kinerja di SMK Negeri 2 Sukoharjo, Jawa Tengah. Sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Tempat duduk, siap, gerak. Pada guru hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita masuk pembelajaran, silakan dicek terlebih dahulu apakah di sekitar kalian itu ada sampah atau ada hal yang mengganggu, tolong diambil atau dibuang terlebih dahulu. Nah, kemudian silakan dirapikan pakaiannya, tempat duduknya. Sudah rapi semua? Sudah. Oke. Selanjutnya silakan dikeluarkan buku, pulpen, dan HP-nya. Silakan disiapkan terlebih dahulu. Silakan dikeluarkan bukunya. Jadi kita sebelum pembelajaran sudah siap terlebih dahulu. Oke. Setelah lingkungan sudah selesai bersih semua, selanjutnya saya akan menanyakan kabar terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Ada yang sedih hari ini? Kenapa? Sakit hati? Nggak boleh ya sakit hati. Ada yang senang hari ini? Siapa? Coba angkat tangan yang senang hari ini. Kamu labil ya. Nah, selanjutnya harapannya dalam kegiatan kita kali ini bisa menjadi motivasi dan semangat bagi kalian dalam proses pembelajaran ke depannya. Ya. Selanjutnya Ibu absensi terlebih dahulu ya. Abu Bakar, Aditya, Arif, Ayub, Bagas, Berliana, Bima. Oke, mantap. Berarti kita semuanya hadir 20 orang pada kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum itu, untuk menambah rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada yang bersedia untuk menjadi dirijen? Ya, silakan Bella untuk maju ke depan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukku. Pancasila dasar negara, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Oke, baiklah, biar semangatnya makin membara, mari kita cek semangatnya terlebih dahulu ya. Semangat pagi. Pagi, semangat, tetap semangat, luar biasa. Yes. Mantap. Berarti kalian memang sudah sangat siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini, oke? Oke, sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya ada yang masih ingat kemarin kita membahas materi apa? Penanganan susu. Yang lain? Uji penanganan susu. Kira-kira masih ingat nggak susu yang baik itu bagaimana? Angkat tangan yang mau bicara. Ya, Zahir. Susunya tidak menggumpal.
Tidak tembus cahaya. standar, pH standar. Berwarna putih? Kekuningan, benar. Bau khas sapi, benar. Berarti kalian memang melakukan uji kemarin ya. Jadi sudah sangat paham untuk uji kualitas susu. Kemudian kalau susu yang kurang bagus itu bagaimana? Menggumpal. Gimana baunya, Viana? Nah, dalam sebuah pembelajaran pasti ada sebuah tujuan. Apa sih yang akan kita capai dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Oke. Kita mulai dari capaian pembelajaran. Nah, bisa dilihat pada layar, capaian pembelajaran kita pada hari ini itu peserta didik mampu menjelaskan, mengidentifikasi karakteristik dan penanganan komoditas peternakan untuk disimpan, dikonsumsi, atau diproses lebih lanjut menjadi produk olahan dengan prinsip prosedur K3LH. Itu capaian pembelajaran secara umum. Nah, mengerucut lagi, untuk lebih jelasnya arah kita kemana pembelajaran kita hari ini, adapun tujuan pembelajaran kita, yaitu peserta didik mampu menjelaskan karakteristik komoditas peternakan melalui kegiatan pengamatan dengan tepat. Nah, itu ya. Udah terbayang kira-kira kita mau belajar tentang apa hari ini? Ya, tentang karakteristik dan uji kualitas telur. Nah, sebelum itu saya ingin mengetahui pengetahuan umum anak-anak semuanya mengenai karakteristik telur. Oke? Seperti biasa kita lakukan pretest terlebih dahulu. Silakan dikeluarkan HP-nya. Oke, sudah dikeluarkan. Untuk linknya saya kirimkan ke grup. Nah, adapun tujuan pretest itu untuk mengetahui kemampuan awal dari peserta didik semua. Atau dengan nama lain bisa disebut dengan asesmen diagnostik. Jadi ini akan saya jadikan sebagai panduan atau gambaran bagi saya untuk memetakan kemampuan siswa sekalian. Gitu. Viana sudah? Felix udah? Bagas sudah? Berapa nilainya? Oh ya, di sana juga bisa dilihat skornya ya kalau yang bagi yang sudah selesai. Dan juga ada soalnya di bawahnya. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai silakan disimpan dulu HP-nya. Nanti kita ada saatnya untuk menggunakan HP pada proses pembelajaran. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, saya mau bertanya terlebih dahulu. Kalian semua pernah makan telur? Pernah. Diapain telurnya? Digoreng. Mata sapi. Direbus. Terus diapain lagi? Nah, benar ya, itu pengolahan telur. Nah, pernah nggak kalian terfikirkan kenapa telur yang satu ada yang warnanya putih, terus yang lainnya ada yang warnanya coklat? Gimana Arif? Perbedaan jenis ayam. Ada lagi? Benar ya. Kenapa telur yang satu ada yang putih, ada yang coklat? Karena itu bisa jadi perbedaan jenis dari ayamnya. Jadi tidak semua ayam itu telurnya mirip ya, Arif ya. Kalau ayam kampung biasanya warna cangkangnya apa? Putih. Kalau ayam negeri? Coklat. Nah, itu kan jenis ayamnya berbeda sehingga telur yang dihasilkan juga berbeda. Nah, pas kalian mau ceplok telur, itu tuh yang kalian lihat apa aja? Bentuknya dari telur tersebut. Ada kuning telur, terus ada putih telur. Kemudian kira-kira bagaimana sih cara membedakan telur yang segar dengan telur yang tidak segar? Dilakukan uji apung, bisa. Yang lain? Ya benar ya, salah satu tes untuk melakukan kualitas kesegaran telur, salah satunya bisa dengan uji apung. Di mana pada saat dilakukan uji apung, kalau telurnya tenggelam berarti telurnya masih fresh. Kalau telurnya melayang atau mengapung, sudah tidak layak konsumsi. Nah, oke, untuk lebih jelasnya,
kita akan mengupas bagaimana sih karakteristik telur itu sendiri, terus bagaimana cara untuk menguji kualitas telur yang segar dan telur yang tidak segar. Nah, sebelum kita masuk ke yang lain, di sini ada bagian-bagian telur. Bisa dilihat di depan, itu ada bagian-bagian telur. Yang pertama ada cangkang. Cangkang itu berfungsi untuk melindungi isi telur. Kemudian ada membran cangkang. Kelihatan nggak membrannya itu yang mana? Yang setelah cangkang itu kan ada lapisan satu lagi, itu ya disebut dengan membran cangkang. Nah, di sana itu merupakan lapisan tipis untuk melindungi telur dari bakteri. Kemudian ada ruang udara. Ruang udara. Nah, dari ruang udara inilah kita bisa melihat telur itu masih segar atau tidak dengan melalui tes apung tadi. Jika ruang udaranya sudah jika telurnya mengapung, maka ruang udaranya itu udah besar. Nah, sehingga telur menjadi ringan, ya kan? Mengapung. Nah, kalau telur yang masih segar, itu rongga udaranya sedikit atau normal ya. Jadi sehingga ketika dicelupkan ke dalam air, telurnya masih tenggelam. Kita masuk ke karakteristik telur. Kalian tahu nggak karakteristik itu apa sih? Ciri-ciri. Yang lain? Nah, bisa kita lihat pada gambar. Cara membeli telur yang segar. Nah, yang pertama itu ada dari kebersihan telurnya. Kira-kira konsumen tuh lebih suka telur yang mana? 1, 2, 3. Yang 2, kenapa? Karena besar. Kemudian bersih. Kemudian mengkilau. Mungkin karena LCD kali mengkilau. Dari tes apung tersebut, mana telur yang kurang bagus? Yang 3, kenapa kira-kira, Virgi? Mengapung. Kalau telur yang mengapung, apa penyebabnya tadi? Benar ya, Nazril, kantung udaranya sudah mulai membesar sehingga membuat telur menjadi ringan dan mengapung. Oke, ya, itu nanti akan kita praktekkan, kita kupas tuntas hari ini. Kemudian, nah, ada telur yang sudah dipecahkan, yang di bawah itu loh, telur fresh dan telur yang tidak fresh. Nah, kira-kira kalau telur fresh itu bagaimana? Ya, putih telur masih bening. Ya, benar. Kalau kuning telurnya bagaimana, Nazril? Kuning telurnya masih utuh, tidak pecah. Nah, kemudian kalau telur yang tidak fresh bagaimana? Dalam pembelajaran kali ini kita akan membedah sebuah kasus. Kasus apa? Di sini saya sudah menyediakan sebuah kasus yang akan kita bahas. Coba dibacakan suaranya yang keras ya Pak. Apa sih poin penting yang ada di kasus di Desa Sukamaju tersebut? Yang pertama apa tadi? Telurnya rusak, ya kan Nazril? Telurnya rusak. Kemudian penyebabnya apa? Telur rusak tersebut? Nah, dikemas tanpa proses sortasi. Kemudian adanya pengangkutan yang tidak aman. Kemudian apa lagi? Ya, waktu dalam perjalanannya lama. Kemudian pekerja yang belum dilatih khusus. Nah, menurut kalian dari kasus tersebut apa solusi terbaik agar hal tersebut tidak terjadi? Yang pertama, telurnya rusak. Kira-kira solusinya apa? Ya, melakukan proses sortasi dan pemilihan terlebih dahulu. Kemudian telurnya tidak aman ketika perjalanan jauh. Biar telurnya aman bagaimana? Nah, sekarang kita akan melakukan uji mutu telur. Nah, sekarang kalian sudah duduk di kelompok masing-masing. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah,
Saya bagikan LKPD terlebih dahulu. Di sana ada LKPD dan juga hasil pengamatan. Nah, yang pertama itu lihat alat dan bahan. Di sana ada alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk melakukan uji mutu telur. Yang pertama ada telur ayam. Nah, di sini jadi teknisnya satu orang memegang LKPD, satu yang lainnya memegang hasil pengamatan. Oke, jadi silakan kalian membagi tugas. Siapa yang akan mengasih instruksi, yang melakukan praktik dan yang mencatat hasilnya. Oke, untuk praktikum kali ini. Nah, kemudian apa saja kegiatannya? Yang pertama itu ada tes apung. Nah, tes apung sudah ada instruksinya di sana. Nanti telurnya akan dimasukkan ke dalam air, kemudian dilihat apakah mengapung, melayang atau tenggelam. Oke. Kemudian ada tes goyang. Nah, tes goyang di sana langkahnya kalian memegang telur dengan jempol dan telunjuk, kemudian digoyangkan dengan perlahan di dekat telinga. Nah, silakan untuk perwakilan kelompok untuk mengambil alat dan bahan ke depan. Ya, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, lihat bersih nggak? Ada kotoran nggak? Bersih. Nah, buat di sana keterangannya. Bersih, tidak ada kotoran. Nanti hasilnya baru di sini ya. Nah, telur yang mengapung itu belum tentu busuk. Iya kan? Karena kan kalau yang mengapung tadi bagaimana? Ruang udaranya yang membesar. Kok pecah sih? Segar, berarti telur yang mengapung itu sudah tidak fresh, sudah tidak segar. Kita pecahkan dulu, lihat kalau udah dipecahin, kalau ada apa? Ada noda ataupun ada darah itu dipecahin, pecah biasa. Nanti cangkangnya taruh di sini ya. Nah, kalau yang ini cuman bau dan warnanya aja. Nah, yang A gimana baunya? Yang B gimana baunya? Itu Zahir tadi udah cium baunya. Yang A gimana? Yang A? Kecing semua Bu. Lebih, ya yang A lebih ini. Berarti itu pembedanya. Oke. Nah, silakan yang sudah selesai praktik, silakan ditulis hasilnya di lembar pengamatan. Kemudian jangan lupa membuat kesimpulan. Oke? Gimana, Eka? Oke, kita mulai saja ya presentasinya. Di sini bisa masing-masing kelompok presentasi, dimulai dari kelompok 1. Nggak usah di tempat duduknya aja. Perwakilan kelompok silakan presentasi. Oke, silakan kita berikan waktu kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Nazrul Tagung Hermawan, 2 Maulana Bagas Saputra, 3 Felix Yusuf, 4 Jenny Alista, 5 Berliana Salsabila. Hasil pengamatan dari kelompok 1 adalah 1. Saat tes apung, telur A hasilnya adalah tenggelam dan telur B mengapung. Kategorinya adalah telur A baik dan telur B buruk. 2. Tes goyang. Saat dites goyang, telur A tidak terdengar bunyi sama sekali, jadi hasilnya adalah baik. Dan saat tes goyang, telur B terdengar suara kocak atau isinya bergerak. Kesimpulannya, menurut hasil pengamatan kelompok kami, telur A lebih baik daripada telur B. Karena saat tes apung, telur A tenggelam dan telur B mengapung. Ketika tes goyang, telur A tidak terdengar bunyi, tetapi telur B terdengar suara kocak atau isinya bergerak. Mengapa uji organoleptik penting dalam penilaian mutu telur? Kategori baik atau kurang, telur A baik, telur B buruk. Kesimpulan, dari hasil pengujian telur yang baik yang A, karena saat tes apung, telur tenggelam dan mendatar. Saat tes goyang, tidak terdengar bunyi. Saat pemeriksaan fisik, telur bersih dan putih telur kental dan kuning telur bulat. Saat uji organoleptik, telur berbau sedikit amis, warna kuning, cerah dan putih jernih. Nah,
Selanjutnya silakan kelompok yang lain menanggapi. Yang bertanya untuk kelompok 2. Mengapa telur yang sudah lama cenderung mengapung saat dilakukan tes apung? Ya, selanjutnya sebelum itu kita minta jawaban dari kelompok 1 dari pertanyaan kelompok 4. Silakan Nazriel. Uji organoleptik penting karena menilai mutu telur berdasarkan indera, yaitu bau, warna, dan rasa, yang langsung mempengaruhi keputusan konsumen untuk mengkonsumsi atau menolak telur tersebut, terutama untuk mendeteksi bau busuk atau rasa yang tidak lazim. Nah, bagaimana tanggapannya kelompok 4? Sudah puas atau masih kurang? Sudah sesuai. Oke, terima kasih kelompok 4. Selanjutnya presentasi kelompok 3. Keempat, uji organoleptik. Telur A berbau khas telur, warna putih kuning kental, rasa amis. Telur B bau busuk, warna kuning putih bercampur dan rasa buruk. Kategori A baik, B buruk. Kesimpulan dari kelompok kami, telur A lebih segar daripada telur B karena telur A tidak busuk. Ya, kesimpulan dari kelompok 3 tadi, telur A itu lebih baik daripada telur B. Nah, sebelum pertanyaan, silakan kelompok 2 menjawab pertanyaan kelompok 1 terlebih dahulu. Izin menjawab kelompok 1. Mengapa telur yang sudah lama cenderung mengapung saat dites apung? Karena seiring waktu rongga udara di dalam telur akan membesar. Akibatnya penguapan cairan melalui pari-pari cangkang, semakin besar rongga udaranya, semakin ringan telur sehingga akan mengapung saat direndam dalam air. Mungkin hanya 3 kelompok yang presentasi. Nah, selanjutnya kita menyimpulkan kegiatan praktik kita pada siang hari ini. Benar ya, semuanya mendapatkan telur yang berbeda-beda. Kelompok 1A lebih baik dari yang B. Kelompok 2 tadi sama ya, telur A lebih baik dari telur B. Kelompok 3 juga sama. Nah, setelah saya baca kesimpulan dari kelompok 4, ternyata mereka telurnya dua-duanya kurang bagus, kurang baik. Jadi telur A dia tidak segar lagi dan telur B hampir menuju busuk ya. Nah, itu ya. Nah, dari kegiatan praktik kita hari ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Telur yang saat tes apung, telur yang baik itu yang tenggelam saat dites apung. Kemudian, telur yang tidak baik Bagaimana? Saat tes apung, yang telur tidak baik itu tidak tenggelam atau mendatar di air. Atau di atas mengapung. Ya. Terima kasih ya Bella atas penjelasannya. Kemudian kalau tes goyang, itu apa yang bisa kalian ambil? Telur yang segar yang bagaimana? Saat digoyangkan akan terdengar bunyi kocak atau isi telur bergoyang. Ya, benar. Terima kasih Nazril. Ya, tadi kalian udah merasakan kan ada telur yang terdengar kocakannya dan terasa ya ketika digoyang. Nah, telur yang ada bunyi kocakan dan terasa saat digoyangkan itu berarti telurnya sudah tidak segar atau tidak baik. Kalau telurnya yang tidak terasa dan normal-normal saja, berarti telurnya masih segar ya. Kemudian pemeriksaan fisiknya bagaimana? Nah, jadi kalian bisa melihat perbandingan dari praktek kita hari ini. Kalian bisa melihat perbandingan antara telur yang segar dan telur yang tidak segar. Jadi kira-kira konsumen milihnya telur yang mana? Yang segar ya, benar ya. Nah, coba kita kaitkan dengan kasus yang kita bahas tadi. Itu apa kira-kira kaitannya dengan kasus yang kita bahas tadi? Tadi kan ada telurnya yang buruk, yang kotor, yang retak, kemudian sampai ke konsumennya itu sudah tidak baik lagi. Nah, solusinya sebelum itu terjadi apa yang akan kalian lakukan? Nah, disortasi gimana dia? Harus teliti lagi. Kemudian
ada karyawannya tadi yang belum terlatih. Itu solusinya bagaimana? Nah, memberikan pelatihan khusus kepada pekerja baru. Nah, itu ya. Dan solusi lainnya itu bisa kita lakukan uji mutu susu dengan praktik sederhana yang kita lakukan pada hari ini. Jadi, ketika kalian ingin mendistribusikan telur yang akan dijual, kalian bisa menguji atau membandingkan telur sebelum kalian distribusikan. Nah, yang tadi itu adalah praktik sederhana yang tanpa kita lakukan dengan alat laboratorium ataupun alat-alat yang canggih lainnya. Nah, ini bisa kita lakukan di rumah masing-masing, ya kan? Nah, seandainya kalian menjadi pengusaha atau menjadi peternak, nah ini bisa menjadi acuan atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang tadi, gitu ya. Nah, sejauh kita praktek dan materi, ada yang mau bertanya? Tidak? Sudah paham semuanya? Sudah. Untuk mengukur atau melihat apakah benar kalian sudah paham atau belum, kita lakukan post test. Nah, silakan dibuka HP-nya, diambil HP-nya. Nah, untuk link post testnya sudah ada di grup. Kalian bisa menjawab dari tes yang telah kita lakukan hari ini. Itu bagaimana, telur yang segar bagaimana, telur yang tidak segar bagaimana. Adakah yang bisa menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Nazril, coba Nazril. Pengujian telur yang baik dan bagus. Jika dites apung akan tenggelam dan bersih, tidak ada kotoran, kerabangnya tidak berlubang. Putih telurnya jernih, menggumpal di sekitar kuning telur. Kalau kuning telurnya bagaimana? Kental. Oke, terima kasih Nazril atas kesimpulannya. Baiklah, sebelum ditutup, kita melakukan refleksi terlebih dahulu. Adapun kegiatan pembelajaran yang kita lakukan hari ini, dari kasus yang kita lihat tadi, uji mutu itu menjadi salah satu solusi ya. Nah, adapun yang lainnya tadi apa? Yang pertama, untuk mengatasi agar telurnya tidak rusak, hal yang harus dilakukan oleh peternak. Nah, itu ya refleksi penguatan materi kita hari ini dari kasus yang sudah kita lihat bersama, kasus di Desa Sukamaju. Adapun 4 poin menjadi solusi dari kasus tersebut, di mana agar telurnya tidak rusak ataupun pecah, kita lakukan menguji kualitas telur. Nah, itulah materi kita pada siang hari ini. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada siswa semuanya. Kelompok 1, 2, dan 3 sudah presentasi. Mari kita apresiasi dengan berikan tepuk tangan dulu. Oke, sekarang silakan HP-nya disimpan, alat tulisnya disimpan kembali, bawa pulpen, buku. Nah, silakan disimpan di dalam tas. Nah, untuk minggu depan itu kita berlanjut ke materi daging, uji kualitas daging, masih tentang seputar karakteristik komoditas peternakan. Jadi, untuk capaian pembelajarannya masih sama dengan yang tadi, tapi tujuannya berbeda. Besok kita akan melakukan uji kualitas daging. Nah, mungkin cukup sekian kegiatan pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan membacakan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Baiklah, terima kasih atas perhatian anak-anak semua hari ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.